Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Eka Nur Hidayah, dengan nomor NIM 193223006, merupakan mahasiswa pendidikan matematika STKIP Muhammadiyah Kuningan. Nah, setelah kemarin kita membahas materi mengenai persamaan kuadrat, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai menerapkan persamaan kuadrat. Sebelum kita ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam materi menerapkan persamaan kuadrat, ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya, dan poin yang kedua yaitu menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Kita langsung saja ke pembahasan untuk poin yang pertama, yaitu menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Terdapat 2 cara yang dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat, yaitu untuk cara yang pertama dengan menggunakan perkalian faktor dengan rumusnya X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Dan untuk cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar dengan rumusnya X kuadrat dikurangi buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Untuk memahami materi lebih lanjut, kita langsung saja ke pembahasan contoh soal. Di sini terdapat contoh soal. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 8 dan 3 dengan menggunakan rumus perkalian faktor dan rumus jumlah dan hasil kali akar. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu. Untuk X1-nya itu sama dengan negatif 8 dan X2-nya sama dengan 3. Kita bahas terlebih dahulu dengan menggunakan rumus perkalian faktor. Dengan rumusnya X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X1 dan X2 nya sehingga menjadi X dikurangi negatif 8 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0, sehingga menjadi X ditambah 8. Karena di sini negatif dikali negatif hasilnya itu positif, sehingga menjadi X ditambah 8 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya kita kalikan satu per satu. X dikali X hasilnya X kuadrat, X dikali negatif 3 hasilnya negatif 3X, 8 dikali X hasilnya 8X, dan 8 dikali negatif 3 hasilnya negatif 24, sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 3X ditambah 8X dikurangi 24 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan sehingga menjadi X kuadrat ditambah 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Untuk selanjutnya kita bahas untuk cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Dengan rumusnya yaitu X kuadrat dikurangi buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita substitusikan lagi nilai X1 dan X2 nya sehingga menjadi X2 dikurangi dikali negatif 8 ditambah 3 tutup kurung dikali X ditambah negatif 8 dikali 3 sama dengan 0, sehingga hasilnya menjadi X kuadrat dikurangi negatif 5 dikali X ditambah negatif 24. Lalu kita sederhanakan sehingga menjadi X kuadrat ditambah 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Untuk selanjutnya yaitu poin yang kedua, menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Nah, di sini terdapat keterangan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0
adalah X1 dan X2. Maka jika kedua akar tersebut dijumlahkan, maka diperoleh rumus X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Dan jika kedua akar tersebut dikalikan, maka diperoleh rumus X1 dikali X2 sama dengan C per A. Untuk selanjutnya, jika akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka persamaan kuadrat baru dapat disusun dengan cara berikut. Yang pertama, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat awal. Yang kedua, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru. Dan yang ketiga, susunlah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru. Misalkan, akar-akar persamaan kuadrat baru itu adalah X1 dan X2. Maka berlaku rumus X kuadrat dikurangi buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Untuk memahami materi lebih lanjut, kita langsung saja ke contoh pembahasan soal. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X ditambah 3 sama dengan 0, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3P ditambah 1 dan 3Q ditambah 1. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya seperti biasa, kita cari dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Di sini kita bisa menemukan untuk nilai A-nya yaitu sama dengan 1, untuk nilai B-nya sama dengan negatif 5, dan untuk nilai C-nya sama dengan 3. Untuk langkah selanjutnya, kita jumlahkan dan kalikan akar-akar persamaan kuadrat yang lama, yaitu akar persamaannya P dan Q. Kita jumlahkan terlebih dahulu. P ditambah Q sama dengan rumusnya itu negatif B per A. Kita tinggal substitusikan untuk nilai B dan A-nya menjadi sama dengan negatif dikali negatif 5 per 1 sama dengan 5 per 1, karena di sini negatif dikali negatif hasilnya positif sama dengan 5. Dan untuk yang bentuk perkaliannya P dikali Q sama dengan, untuk rumusnya itu yaitu C per A sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Nah, untuk langkah selanjutnya kita misalkan terlebih dahulu untuk akar-akar persamaan yang baru. Kita misalkan X1 nya itu sama dengan 3P ditambah 1, dan untuk X2 nya itu 3Q ditambah 1. Selanjutnya kita kalikan dan jumlahkan akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Kita jumlahkan terlebih dahulu. X1 ditambah X3 sama dengan 3P ditambah 1 ditambah 3Q ditambah 1 sama dengan, kita sederhanakan bentuknya menjadi 3 buka kurung P ditambah Q tutup kurung tambah 2 sama dengan 3 dikali 5, karena di sini nilai P ditambah Q-nya sudah diketahui yaitu 5, sama dengan 3 dikali 5 ditambah 2. Jadi hasil akhirnya sama dengan 17. Untuk selanjutnya, untuk bentuk perkaliannya, X1 dikali X2 sama dengan 3P ditambah 1 dikali 3Q ditambah 1. Nah, untuk langkah-langkahnya kita kalikan satu per satu. 3P dikali 3Q yaitu 9PQ, 3P dikali 1 3P, 1 dikali 3Q 3Q, dan 1 dikali 1 1. Lalu hasilnya sama dengan 9PQ ditambah 3P ditambah Q ditambah 1 sama dengan, kita substitusikan untuk nilai PQ nya yaitu 3, berarti 9 dikali 3 ditambah 3 dikali 5, karena di sini nilai P ditambah Q nya 5 ditambah 1 sama dengan 43. Jadi untuk persamaan kuadrat barunya adalah kita masukkan untuk rumusnya yaitu X kuadrat dikurangi buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0.
kita substitusikan untuk nilai X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Berarti X2 dikurangi 17X dikali X ditambah 43 sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya yaitu X kuadrat dikurangi 17X ditambah 43 sama dengan 0. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar, jangan pantang menyerah. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.